Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik semua? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai untuk kegiatan acara hari ini, saya akan memberikan pantun dulu ya. Oke, biar semangat semuanya. Sungguh indah kota Cianjur. Di mana-mana terbentang sawah. Patutlah kita bersyukur masih bertemu di pagi hari yang cerah ini. Oke, bersama saya Dendi yang akan membawakan acara pada pagi hari ini, di mana hari ini kita akan membawakan acara yang namanya adalah MTP. Ada yang tahu nggak MTP apa? Nggak tahu. Nggak tahu, yakin nggak tahu nih? Iya. Nggak tahu ya, oke. MTP adalah Morning Talk Perhotelan. Jadi kita akan berbincang-bincang seputar konsentrasi keahlian di SMK Negeri 1 Pacet ya. Dan hari ini pun kita akan kedatangan 4 narasumber kita yang sungguh luar biasa. Kita panggilkan saja untuk narasumber pertama kita, yaitu Ibu Iin Indahayuni SPMP. Kepada Ibu kami persilakan. Selamat pagi Ibu, apa kabar? Silakan Ibu duduk Bu. Oke, selamat pagi Bu Iin, selamat datang ya untuk di acara talk show kita di MTP. Ibu gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Pak Dendi baik. Gimana Pak Dendi juga? Alhamdulillah sehat walafiat Bu hari ini ya. Oke, untuk good student semua nih, kita pengen tahu ya untuk profil dari Bu Iin sendiri. Coba kita pengen tahu dulu dari profil Ibu, mungkin bisa dijelaskan Ibu. Ya, selamat pagi. Alhamdulillah mungkin pada pagi hari ini adalah suatu anugerah bahwa kita bisa bertemu di sini di kegiatan talkshow morning di perhotelan. Latar belakang dari Ibu sendiri sebenarnya Ibu adalah seorang lulusan sarjana yang bukan kompetensinya perhotelan, tetapi mungkin karena Ibu mempunyai suatu tekad yang kuat untuk bisa mengembangkan dunia perhotelan, maka Ibu banyak berlatih terus mengikuti diklat terkait dengan perhotelan dan alhamdulillah ada di titik saat ini. Sebenarnya sih latar belakang Ibu ini dari sarjana pertanian, S2 Ibu juga sarjana pertanian. Jadi memang mungkin kalau kita melihat dari gelar sudah sesuai sih SPMP. Yeah. Jadi orang mengira Ibu itu adalah sarjana perhotelan atau sarjana S2-nya perhotelan juga. Jadi ya untuk good student semuanya tidak hanya dari yang perhotelan aja. Jadi yang background dari Bu Iin tadi adalah pertanian, tapi dengan tekad yang kuat, dengan rasa keinginan ya Bu ya, untuk memajukan dunia perhotelan khususnya di Cianjur ya Bu ya. Makanya Ibu langsung terjun langsung ke dunia perhotelan dan mengajar di SMK 1 Pacet seperti itu ya Bu ya. Nah untuk yang pertanyaan selanjutnya yaitu latar belakang jurusan atau konsentrasi keahlian di SMK 1 Pacet itu seperti apa sih? Baik, untuk perhotelan di SMK Negeri 1 Pacet ini kita berdiri di tahun 2005. Pada saat itu SMK Negeri 1 Pacet merupakan awal jurusan perhotelan pertama di Kabupaten Cianjur yang berstatus negeri ya Pak Dendi ya. Karena mungkin kalau yang bukan negeri sudah ada di Cianjur, tetapi untuk negeri itu baru satu, yaitu SMK Negeri 1 Pacet. Dengan bertati ya dari tahun 2005 yang mungkin pada saat itu kita jumlah siswanya belum sebanyak hari ini Pak Dendi. Jadi baru hanya satu kelas. Nah, dengan berjalannya waktu, alhamdulillah gebrakan pertama, gebrakan kedua perhotelan itu meningkat sampai dengan sekarang di tahun 2024 kita mempunyai siswa satu jurusan itu diperkirakan 430 siswa. Sangat ya. Oke, jadi good student harus tahu semua nih. Jadi untuk perhotelan di SMK Negeri 1 Pacet adalah pelopor ya, pelopor jurusan perhotelan
pertama di Cianjur yang berstatus negeri seperti itu Bu ya. Betul. Oke, jadi kalian harus berpatut bangga nih kalau misalkan nanti kalian masuk di SMK Negeri 1 Pacet dengan konsentrasi kalian perhotelan. Satu lagi Pak Dendi. Iya, gimana Bu? Karena kita SMK Negeri 1 berada di kawasan agrowisata. Nah, ini kelebihan dari SMK 1 Pacet ya. Di kawasan agrowisata otomatis peluang untuk anak-anak kita bisa bekerja di industri itu lebih banyak. Ya, lebih banyak Pak Dendi. Ya, itulah kenapa mungkin SMK Negeri 1 Pacet khususnya perhotelan itu bisa enak dengan dunia usaha yang ada di lingkungan. Betul, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu dong. Itu air tadi pelopor sekolah negeri untuk perhotelan. Kedua juga link and match ya Bu ya. Link and match kita juga bisa menebar kemana saja ya. Khususnya di Cianjur juga kita banyak di lingkungan agrowisata ya Bu ya. Oke, untuk yang kedua Bu, pertanyaannya adalah visi misi dari konsentrasi perhotelan itu apa sih? Sebenarnya untuk visi misi dari konsentrasi perhotelan itu yang pertama yang Ibu tekankan kepada anak-anaknya itu adalah bagaimana cara kita membelajarkan yang sepanjang hayat untuk anak-anak kita yang mempunyai karakter yang lebih baik dan profesional serta mereka bisa bersaing di dunia internasional. Nah, kenapa? Karena harapan kami anak-anak perhotelan ini adalah anak-anak yang harus mempunyai jiwa disiplin gitu. Dan nanti akhir dari disiplin ini ditunjang dengan kompetensi yang sangat baik, maka mereka akan bersaing di dunia internasional. Kalau sudah bersaing di dunia internasional, otomatis baik itu mau di dalam negeri atau di luar negeri, mereka sudah bisa menempatkan diri mereka untuk menentukan masa depan yang lebih baik lagi. Gitu, luar biasa juga ya untuk visi misinya, tidak hanya regional mungkin ya Bu, nanti juga akan terserap ke internasional juga nantinya Bu ya. Harapannya seperti itu juga ya Bu ya. Oke, pertanyaan ketiga nih Bu, kriteria untuk bisa diterima atau masuk ke konsentrasi perhotelan itu apa sih Bu? Ada kriteria khusus tidak kira-kira? Sebenarnya untuk kriteria tentunya yang pertama calon-calon siswa yang masuk perhotelan tentu harus mempunyai sehat jasmani, sehat rohani, itu nomor pertama ya Pak Dendi ya. Lalu yang kedua tentu harus mempunyai tinggi badan ya. Tinggi badan itu kalau untuk biasanya standar ya, kita berbicara standar itu tinggi badan untuk perempuan itu diperkirakan 150 minimal. Kalau untuk laki-laki 155. Kenapa? Karena nanti kan mungkin SMK ini masih dalam high season gitu ya. Jadi pada saat mereka nanti berkembang selama 3 tahun, setelah selesai otomatis mereka dalam masa pertumbuhan, sehingga tinggi badan ini diharapkan proporsional, betul, proporsional sesuai dengan yang disyaratkan oleh pihak industri. Nah, seperti itu Pak Dendi. Selanjutnya mungkin harus mampu atau pintar dalam berkomunikasi. Karena kenapa? Karena di perhotelan mereka itu kan akan melayani tamu. Tamunya karena tadi misi kita atau visi kita ini bertaraf internasional, maka mereka harus mampu berkomunikasi dalam hal ini bahasa internasional minimal seperti itu. Ya. Oke, jadi kriterianya sebenarnya tidak terlalu sulit, tapi ini permintaan dari industri mungkin ya Bu ya. Jadi kita itu harus bisa mensuplai ya kebutuhan industri, karena kalau kita tidak mensuplai kebutuhan industri nanti anak-anak kita mau kemana? Betul. Meskipun yang paling utama adalah karakter sih sebenarnya, karakter ya. Karakter itu menjadi hal yang mungkin penting bagi industri. Karakter itu paling utama ya. Yang penting dia mau dulu dan punya etika yang baik. Betul. Ya. Oke, kita lanjut untuk ke pertanyaan selanjutnya. Untuk lulusan bisa masuk ke industri mana aja sih Bu? Atau keterserapannya setelah lulus dari perhotelan itu kemana aja? Untuk saat ini sebenarnya untuk perhotelan sendiri ya, keterserapan di industri alhamdulillah hampir ditelusuri dari mulai ujung barat Kabupaten Cianjur sampai
ujung timur Kabupaten Cianjur itu secara ini anak-anak sudah terserap. Selain yang ada di daerah lokal, kami juga banyak alumni kami banyak berada di hotel-hotel yang bintang ya, gitu. Jadi selain di Kabupaten Cianjur ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung, ada yang Bogor, ada Tangerang, itu banyak sekali. Sampai luar negeri juga itu ada. Oh, sampai ke luar negeri juga Iya ya Bu ya. betul. Alumni kita ada yang di Taiwan, alumni kita ada yang di Abu Dhabi, ada juga yang di kapal pesiar. Berarti itu kurang lebih masih di perhotelan ya Bu ya? Iya. Kalau misalkan di luar perhotelan masih bisa nggak sih Bu kira-kira lulusan? Bisa. Anak kita di jurusan perhotelan itu menjadi satu peluang, ya, peluang untuk bisa bekerja di instansi baik di pemerintahan maupun di swasta. Contoh di rumah sakit, di banker atau di bank gitu ya, itu mereka masih bisa berpotensi. Baik Bu. Jadi, nah untuk good student semuanya yang baru masuk atau nanti yang akan masuk mungkinnya ke konsentrasi perhotelan jangan takut ya. Bidang pekerjaan perhotelan itu nggak hanya harus di hotel saja. Betul. Ya. Jadi nanti akan diserap ke berbagai instansi lain baik pemerintahan atau swasta yang tadi seperti ada bank, terus ada juga di rumah sakit sepertinya Bu ya. Jadi bisa kemana saja. Ada juga yang ABRI. Tuh, TNI Polri juga Polri bisa ya Bu ya. Iya, Betul. karena ada seperti itu. Alumni kita banyak juga yang di TNI. Ya karena kita kan tadi sudah ada tinggi badan ya Bu ya. Betul. Makanya Betul. kenapa tinggi badan menjadi salah satu syarat Betul. utama gitu. Sehingga setelah mencapai syarat tersebut, kita akhirnya nanti kan kembalikan lagi kepada peserta didiknya. Betul. Mereka mau arah kemana ini gitu. Kalau misalnya, oh saya nih punya cita-cita ingin jadi TNI, tapi kenapa masuk perhotelan gitu kan? Betul. Nah, nanti ke depannya si ilmunya ini tidak mubazir karena nanti bisa menjadi orang yang bisa berbicara di depan umum. Itu adalah salah satu modal. Ya. Salah satu modal. Berarti public speaking juga penting Ya, ya Bu betul, ya. public speaking, ya. Jadi untuk good student semua yang di rumah nanti akan mau masuk ke perhotelan, kalian harus siap-siap harus bisa berbicara di depan umum ya Bu ya. Minimal kalian bisa memperkenalkan diri seperti itu ya Bu ya. Bisa ngobrol di depan kamera dan lain sebagainya. Oke, baik Bu, kita lanjut untuk ke pertanyaan selanjutnya. Apa aja sih yang dipelajari di perhotelan? Kita ini termasuk di room division. Apa sih room division? Room division itu meliput dari 3 kompetensi atau tiga bagian seksi di hotel. Itu yang pertama adalah front office, yang kedua adalah housekeeping, dan yang ketiga itu adalah laundry ya. Jadi itu bagian dari room division ya. Jadi mereka nanti kedepannya mereka kalau mau bekerja di hotel itu bisa memposisikan diri apakah sebagai resepsionis, apakah itu sebagai bellboy, apakah itu sebagai satu lagi sekarang ada AP service, ya betul. Nah ini sebagai waiter atau waitress, juga apa tadi room attendant ataupun public area attendant. Jadi banyak peluang sebenarnya untuk perhotelan ini bekerja, dan tidak menutup kemungkinan juga dari karir ini itu bisa meningkat jenjang karirnya itu bisa cepat tadi. Sekarang tadi pelajarannya sudah, latar belakang dan lain sebagainya sudah. Sekarang saya pengen tahu nih Bu, guru-gurunya seperti apa untuk di perhotelan sendiri? Untuk guru-gurunya sendiri ya, kalau menurut Ibu sangat luar biasa. Kenapa? Karena memang betul-betul mereka expert di bidangnya. Bisa memberikan materi yang sangat luar biasa sesuai dengan latar belakang dari pendidikan para guru. Dan yang kelebihannya itu guru-gurunya masih pada muda. Mungkin kalau Ibu masih udah tua ya. Ibu udah muda ya, masih muda ya. Tapi kalau misalnya guru-guru yang itu masih muda semua ya. Jadi kenapa? Karena supaya anak-anak kita semangat. Ya. Bisa belajar. Ya, jadi gurunya pun sudah mempunyai pengalaman sebelumnya Bu ya, dan background pendidikannya pun mungkin sudah linear ya. Iya betul. Perhotelan dan pariwisata. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, persiapan apa saja sih yang mesti disiapkan untuk masuk perhotelan? Seperti halnya tadi persyaratan mungkin ya Pak. Tadi kriteria, terus sekarang persiapannya kira-kira apa? Persiapannya tentu yang pertama harus mempunyai semangat yang tinggi. Terus yang kedua harus bisa termotivasi untuk disiplin. Yang ketiga mempunyai keinginan atau
pengalaman yang harus selalu ingin belajar. Kayaknya itu sih yang diperlukan di perhotelan. Karena kalau tidak mempunyai keinginan, pengalaman, ya nanti mereka tidak bisa bersaing dengan jurusan-jurusan yang lain gitu, yang akhirnya berdampak kepada masa depan mereka sendiri. Intinya dia punya keinginan dulu dan niat mungkin ya Bu, ya. Betul. Nah itu adalah Keinginan dan niat. utamanya ya Bu ya. Betul. Untuk program dan fasilitasnya apa aja nih Bu untuk perhotelan? Perhotelan di SMK Negeri 1 Pacet itu mempunyai fasilitas yang sangat luar biasa, di mana kami sendiri itu mempunyai hotel training. Di mana hotel training ini adalah hotel yang bisa digunakan setiap saat untuk anak-anak bisa praktek secara langsung. Nah, kita hotel training ini kebetulan kita bekerja sama dengan instansi lain sehingga hotel training ini kita bisa dikomersilkan. Untuk apa? Untuk pembelajaran para peserta didiknya. Diharapkan mereka belajar secara real, nyata, gitu kan. Jadi tidak tidak hanya sekedar cerita atau narasi. Oh, perhotelan ini seperti ini. Nah, terus selain tadi fasilitas daripada hotel, kita juga mempunyai fasilitas kelas tentunya. Terus kita juga mempunyai fasilitas coffee shop, FD service ya untuk pelayanannya. Nah, itu saja mungkin tadi. Oke, berarti untuk fasilitasnya cukup lengkap ya Bu ya. Lengkap. Untuk anak-anak nanti siswa-siswa yang nanti akan praktek juga sudah ada ya Bu ya. Betul, karena kalau kita melihat di SMK yang ada di Cianjur, khususnya jurusan perhotelan, hanya di SMK Pacet yang mempunyai fasilitas hotel yang lengkap. Wah luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Ini SMK yang 1 Pacet ya, yang punya edotel dan bisa digunakan juga ya Bu ya. Wah luar biasa menarik ya untuk penjelasan dari Ibu Iin ini ya selaku Ketua Konsentrasi Keahlian. Gimana? Menarik nggak buat saudara semua? Oke, nanti kalau menarik, kalau ada pertanyaan nanti di save dulu ya, di keep dulu oleh kalian. Nanti kita akan buka untuk sesi tanya jawab. Oke, baik Ibu, terima kasih atas informasinya ya. Ibu standby dulu, nanti kita akan ada beberapa narasumber lagi nih Bu. Ya, nanti narasumber yang kedua kita akan ada kedatangan dari siswa yang masih belajar Bu ya. Siswa yang masih belajar di perhotelan SMK 1 Pacet. Oke, untuk narasumber yang kedua kita langsung sambut saja ya. Kita ada kedatangan 2 narasumber, boleh tepuk tangan dulu. Ya, Oke, yang pertama kita akan panggilkan Kartika ya, yang kedua yaitu atas nama Angga. Kepada Kartika dan Angga kami persilakan. Halo. Pagi. Silakan duduk. Oke, kita sudah kedatangan kedua narasumber kita ya, yang mereka masih sekolah nih. Kita pengen tahu pengalaman mereka selama sekolah di SMK 1 Pacet, khususnya di konsentrasi keahlian. Oke, selamat datang Kartika dan Angga, selamat datang di acara MTV ya, Morning Talk Perhotelan. Namun sebelum kita memulai untuk TikTok kita nih, kita pengen tahu dulu dari profil Kartika. Mulai dari Kartika dulu. Perkenalkan, nama saya Kartika Kumala Dewi, biasa dipanggil Kala. Saya dari kelas 11 perhotelan 2. Oke, jadi panggilannya Kala ya? Ya. Oke, terima kasih Kala. Yang kedua silakan Angga. Perkenalkan, nama saya Angga dari 11 perhotelan 1. Bisa dipanggil dengan sebutan Agai. Oh, Agai ya. Oke, Agai. Atau Pak lengkap Agai gitu. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih ya sudah tahu ya atas nama Kala sama Angga ya. Oke, untuk pertanyaannya adalah kenapa memilih perhotelan di SMK 1 Pacet khususnya? Kenapa? Awalnya tuh pengen masuk ke jurusan perhotelan tuh bukan karena sebenarnya nggak milih 2 jurusan, jadi pure pertama kesini cuma milih perhotelan karena pengen punya cita-cita jadi resepsionis dan karena suka ngobrol sama banyak orang, jadi menurut aku jadi resepsionis adalah ide yang baik dan masuk perhotelan di SMK Negeri 1 Pacet juga adalah sekolahan terbaik menurut aku. Berarti udah punya basic public speaking ya sebelumnya ya. Kalau untuk Angga gimana enggak? Untuk memilih jurusan perhotelan ini, saya sangat besar minatnya untuk di dunia pariwisata dan pelayanan. Nah, jadi untuk pengalaman saya di sebelumnya, saya ingin mengembangkan
cara berkomunikasi saya dan cara kerja tim di pekerjaan perhotelan, tentunya di pelayanan. Oke, jadi pengen belajar tentang pelayanan mungkin ya seperti itu ya. Oke, terus gimana sih kesan-kesan kalian selama sudah belajar di SM1 Pacet, konsentrasi keahlian perhotelan dari Angga dulu. Untuk kesan-kesan saya selama 2 tahun di jurusan perhotelan ini sangat seru sekali Bapak, karena dengan Ibu dan Bapak guru dari mulai produktif sama normatif itu guru-gurunya sangat asik ya Pak ya. Belajarnya juga tidak boring gitu ya, tidak membosankan gitu Pak. Jadi kita juga ada praktek di hotel ya, karena kita memiliki hotel Hotel SMK Negeri 1 Pacet. Jadi sebelum kita terjun di industri atau proyek perkenalan lapangan atau PKL ya Pak ya, kita bisa dulu praktek dulu di Hotel ini Bapak. Kalau aku pribadi kesan dan pesannya tuh sangat-sangat senang ya bisa masuk dan keterima di sini, bisa ketemu banyak orang baru, bahkan diajar sama guru-guru yang menurutku tuh baik, terus ilmu yang masuk ke diri aku tuh nggak ngeberatin, apalagi dibumbui dengan praktek kayak ada praktek FB, HK. Aku yang awalnya mikir masang spray tuh langsung aja, terus tiba-tiba ngerti teknik yang baik dan benar tuh kayak gimana, menurut aku seru banget. Jadi selain emang belajar teori, prakteknya juga banyak ya untuk dipelajari di SM1 Pacet. Oke, kalau tadi sudah kenapa milih perhotelan, terus yang kedua tentang kesan kalian ya. Terus yang ketiga nih, pengalaman apa sih yang sudah kalian dapatkan selama belajar? Selama 2 tahun berarti ya, kalian kelas 11 ya. Oke, dari Kala dulu silakan. Aku selama 2 tahun di perhotelan dapat banyak pengalaman. Salah satunya pas lagi industri aku dapat banyak kenalan dari atasan di hotel tempat aku industri. Di situ aku dapat pengalaman cara ngehandle ngangkat telepon, terus cara handle tamu, nerima tamu dari yang luar Indonesia, dari luar negeri. Itu tuh menurut aku pengalaman yang sangat berharga bagi aku yang awalnya cuma ketemu orang sini doang, sekitaran sini, tapi setelah terjun di hotel aku tahu oh ternyata kita bisa dapet orang baru, dapet kenalan baru tuh nggak cuma di lingkungan sekolah aja gitu, banyak banget. Oke, tadi pengalaman, saya mau nanya dulu ke Angga nih. Yang didapetin selama yang kalian dapatkan, tadi kan pengalamannya. Nah, kalau yang Angga dapatkan selama bersekolah atau belajar di perhotelan itu apa sih? Untuk pengalaman yang saya dapat ya Bapak ya, untuk di jurusan perhotelan ini itu kami diajarkan, itu kami udah kayak industri gitu ya Pak ya. Jadi yang pertama itu skill attitude atau keramah tamahan kita, yang kedua ada skill pelayanan, yang ketiga ada skill komunikasi Bapak. Jadi kami diajarkan itu semua, dari komunikasi, pelayanan, sama kerja tim juga atau kelompok Bapak. Oke, jadi tadi yang udah didapatkan banyak ya, skill untuk pelayanan, cara beretika seperti apa, cara berkomunikasi seperti itu ya. Oke, tadi kan diinformasikan juga ya, kalian sudah sering praktek ya. Nah, menurut kalian keberadaan Edotel tuh bisa kalian gunakan dengan baik nggak sih? Sangat bisa Bapak. Contohnya misal kita kan kalau ada casual gitu ya Pak ya, kita kan itu harus tahu dulu gitu Pak basic dari perhotelan atau di bagian-bagian departemen itu seperti front office, housekeeping, food and beverage, atau banyak lagi ke bawahnya seperti housekeeping di public area, laundry. Nah, di sini kita ada Edotel yang memiliki Edotelnya, kamar-kamarnya, terus ada laundry juga ya Pak ya, ada F&B, front office. F&B itu cara kita melayani, front office itu cara kita menghandle tamu check out, check in ya Pak ya. Iya, betul. Ada misal ada komentar dari tamu gitu, senang atau baik gitu ya Pak ya, kita bisa handle secara pribadi atau kelompok juga Pak. Anak-anak nih atau siswa yang akan casual atau nanti PKL, jadi sudah dipelajari dulu ya Pak. Di sekolah dikasih tahu basicnya dulu seperti apa. Jadi ketika kalian nih masuk ke industri istilahnya tidak bingung apa yang harus dilakukan seperti itu ya. Oke, untuk pertanyaan Kala nih yang terakhir ya. Selama menjadi murid perhotelan, apakah kalian tetap bisa berprestasi di bidang yang lain?
Bagi saya sendiri bisa ya, karena sebenarnya bisa atau tidaknya itu tergantung si anaknya sendiri tuh mampu apa tidak membagi waktu antara belajar dan mencari prestasi lain. Tapi bagi aku sendiri itu tuh sangat-sangat bisa, karena di bidang perhotelan pun kita tidak dikekang untuk kamu harus bisa perhotelan doang, enggak, kita dibebaskan untuk mengeksplor banyak bidang dan prestasi lainnya. Jadi bagi aku itu bisa. Nah, kira-kira prestasi apa sih yang sudah Kala torehkan nih khususnya untuk perhotelan? Kira-kira udah pernah ikut lomba apa aja, terus juara apa aja? Oke, sebelumnya selama aku pernah menjadi pembaca puisi di mewakili Kabupaten Cianjur selama 2 tahun berturut-turut di hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77 dan ke-78, dan saya juga kemarin baru Tangan dulu boleh? Ini prestasinya nih. Terus? dan saya juga pernah ikut juara lomba monolog ketiga mewakili Kabupaten Cianjur. Oke, luar biasa, teman-teman dulu dong. Ya tadi kalau Kala ya, kalau misalkan Angga nih kira-kira punya prestasi apa yang sudah ditorehkan oleh Angga untuk perhotelan? Oh, betul, Pak. Mungkin prestasi dari perhotelan ya Pak, yang menjurus ke perhotelan itu saya pernah mengikuti lomba making bed di Hotel Cianjur, Bapak. Senang sekali rasanya, masih kelas 11 atau kelas 2 ya Pak ya. Mungkin yang mengikuti lomba hanya kelas 12 Bapak. Oke. Cuman saya mengikuti Bapak, coba-coba gitu Pak. Dari ada ajakan dari ketua jurusan juga yaitu Bu Iin, saya mengikuti lomba, alhamdulillah ya Pak ya. Lomba making bed di Hotel Cianjur. Mungkin tahun depan saya akan mengikuti lagi, mudah-mudahan Bapak. Siap, kita doakan aja ya untuk lomba making bed ya. Oke, luar biasa ya. Oke, ngomong-ngomong making bed, nanti Bapak pengen lihat deh ya, dan teman-teman dari student juga pengen lihat cara making bednya seperti apa. Ya, baik. Ya. Oke, luar biasa ya. Boleh tepuk tangan dulu semuanya. Ya, kita sudah mendengarkan dari ketiga narasumber kita. Pertama yaitu dari Ketua Konsentrasi Keahlian kita dengan Ibu Iin, terus ada dari siswa juga yang masih belajar di perhotelan, ada Kala dan Angga. Dan ini adalah special guest kita ya. Ini kenapa spesial? Yang ketiga ini adalah dari alumni ya, dari alumni jurusan perhotelan dari SMK 1 Pacet. Langsung saja kita panggil Nur Fadilah. Kepada Nur Fadilah. Selamat pagi. Oke, kita sudah kedatangan ya untuk narasumber kita yang ketiga. Kita pengen tahu, dan saya juga kepo nih, kira-kira yang datang ke hotel ke sekolah kita nih dari alumni itu siapa sih? Ya, selamat pagi, selamat datang. Panggilannya siapa? Panggilannya sekarang Dila, kalau waktu sekolah Didi. Oh, Diding ya, Diding Mbak Diding ya. Oke, kita panggil Kadila aja ya. Kita panggil Kadila aja. Kadila ini alumni tahun berapa ya kira-kira ya? Saya alumni dari 2020. Ya, alumni tahun 2020, berarti sudah hampir 4 tahun ya. Sudah 4 tahun lulus di SMK 1 Pacet, Konsentrasi Keahlian Perhotelan. Baik, dari Good Student juga pasti pengen tahu ya kira-kira profil Kak Didin ya. Oh, Kadila, sorry. Profil Kadila itu seperti apa sih? Coba kita pengen tahu dulu. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah. Kalau sekarang dipanggilnya Dila, tapi waktu sekolah dipanggilnya Diding. Saya alumni dari 2020, berarti saya masuknya 2017 ya. Langsung pekerjaannya aja. Boleh. Saya bekerja di Hotel Eminence sekitar 2 tahun lebih, tapi sebelum itu saya juga bekerja di Puncak Pas Hotel. Ya, jadi sudah setelah lulus tuh sudah 2 hotel ya. Berarti dari Puncak Pas dulu, terus lanjut ke Hotel Eminence ya. Dan perlu Good Student tahu nih, Hotel Eminence ini adalah hotel bintang 5 yang ada di Kabupaten Cianjur ya. Berarti luar biasa, tepuk tangan. Oke, tadi sudah diinfokan ya, tadi sudah sedang bekerja di Hotel Eminence. Sudah berapa lama sih kerja di sana? Terus dan awalnya seperti apa kok bisa diterima di Hotel Eminence? Sudah 2 tahun lebih ya Pak ya. Awalnya sih saya kan kerja di Puncak Pas dulu. Cuman saya pengen lebih menjenjang karir yang lebih. Betul. Saya coba-coba ke Eminence, alhamdulillahnya saya diterima, tapi saya juga merintis dari bawah dulu Pak, dari Eminence. Saya mulai dari kasual langsung ke DW dan staf. Alhamdulillah itu karena saya mempunyai basic ya yang dari sini. Jadi untuk ke stafnya itu nggak lama, cuman beberapa bulan aja. Wah, luar biasa. Ya, dan perlu Good Student tahu nih. Jadi untuk hotel ini emang
agak sulit mungkin ya sekarang ya untuk menuju ke karyawan ya. Jadi dari bawah dulu, dari casual dulu, terus dari daily worker, akhirnya menjadi karyawan tetap seperti itu ya. Nah, kira-kira di Le Eminence itu dari departemen apa? Saya departemen FB Service jadi Greta. Oh, di FB Service ya. Oke, berarti setelah lulus sekolah bisa dijelaskan dulu nggak, diceritain gimana sampai akhirnya keterima gitu. Waktu lulus sekolah saya ikut pelatihan dulu di Puncak Hotel Institute selama 2 bulan. Udah itu saya langsung bekerja di Puncak. Berarti melanjutkan dulu untuk training ya. Selama berapa lama itu di Selama Puncak 2 Hotel? Oh, 2 bulan saja ya, 2 2 bulan langsung lanjut, langsung bekerja di sana ya, di Puncak Pas. Oke, boleh nggak diceritain kisah inspiratifnya? Kisah inspiratif. Ya, kisah Kadila kan sekolah selama 3 tahun di SMK 1 Pacet, akhirnya ke PHI kan tadi ya, langsung lanjut untuk bekerja. Nah, kisah-kisah tersebut kita pengen tahu dong, kira-kira ada struggle kah atau hanya yang baik-baiknya saja, seperti itu boleh dijelaskan? Kalau saya dulu bukan termasuk murid yang rajin ya Bu ya. Bu In tahu sendiri saya seperti apa. Tapi karena itu saya lebih disiplin lagi karena dulu juga saya sering kesiangan Pak. Oh gitu. Saya sering dihukum juga, tapi karena saya berpengalaman seperti itu, jadi saya disiplin sampai bekerja pun profesional dan disiplin. Yang penting dari hotel itu disiplin, profesional, sama bahasa aja. Luar biasa ya. Jadi untuk good student semuanya nih, meskipun punya number perfect ya, tidak ada yang sempurna kan. Nah, justru ini adalah kisah inspiratif kita nih, kisah inspiratif di mana hal yang tidak pertanyaan ketiga nih Bu, kita bisa lakukan tuh ya bisa ya, berdasarkan dari kemauan aja gitu ya. Yang penting kalian mau dulu, kalian ingin dulu untuk berubah, insya Allah akan berubah. Contohnya seperti Kadila ini ya, awalnya di sekolah ya, boleh tepuk tangan dulu. Awalnya Kadila ini ya tadi ya, mungkin teman-teman semua di sini juga ada yang kesiangan ya, dihukum dulu ya oleh kesiswaan. Namun setelah itu mereka punya kemauan dan kemampuan untuk berubah ya, akhirnya bisa sukses ya di dunia perhotelan ini. Oke, karena kita sudah ada 4 orang nih yang sudah di sini, mungkin sudah haus ya, sudah haus, kita akan sajikan dulu nih untuk minumannya gitu ya. Ini juga berdasarkan praktek dari teman-teman ya dari perhotelan. Ini namanya apa, nanti saya akan tanya juga ya, namanya apa. Ini namanya apa? Ya, minuman herbal ya. Nah, ini bisa dicoba nih. Ya, terima kasih. Oke, sebelum kita lanjut lagi nih untuk talkshow-nya, silakan untuk dicoba dulu ya minumannya. Wajib ya. Ya, silakan. Tandur. Ini hasil karya dari siswa kita juga ya, dari siswa SMK Negeri 1 Pacet, konsentrasi ke alat. Silakan. Oh iya, oke. Kita minum dulu ya. Kalian mau? Nanti ya. Segar banget ya. Wow, luar biasa. Sangat luar biasa sekali. Ini kelebihan anak-anak kita ini seperti ini Pak Denny. Ya, betul. Coba Ibu bisa jelaskan dulu nggak Bu? Oke. Kenapa anak-anak bisa seperti ini sih Bu? Baik. Nah, ini tuh salah satu kompetensi yang mungkin sekarang lagi tren loh Pak Den. Jadi kita ini masuk salah satu baristanya perhotelan SMK Negeri 1 Pacet. Ini salah satu minuman yang herbal, di mana bahan-bahannya ini adalah bahan-bahan yang yang sangat penting untuk kesehatan ya. Apa saja nih bahan-bahannya? Satu, ada paprikanya. Apa itu paprika? Ada cabenya Pak Dendi. Cabenya ya. Rasa nggak cabenya? Anget ya, anget ya. Nah, terus yang kedua ada kayu manisnya. Yang ketiga gula merah, terus ada serehnya juga, ada jahe merah sama jahe putih. Nah, ini tuh betul-betul ramuan untuk minuman untuk menyehatkan gitu. Jadi sehat ya Bu ya. Sehat betul. Ini tidak akan diabetes lah. Betul. Jamin. Nah, di era-era kopi-kopi yang lagi ngetren ya, kalian harus coba juga ini. Iya. Ya, Sri KJ ya Bu ya Sri namanya. KJ. Ya, Sri KJ. KJ. Oke, terima kasih Bu In sudah menambahkan ya tentang minuman yang sudah disajikan. Kita lanjut dulu untuk Kadila ya. Kadila, boleh nggak sih kasih tips untuk good student semuanya yang ada di rumah atau yang ada datang hari ini, kira-kira tips and trick
untuk bisa sukses seperti Kadila sekarang seperti apa? Ya paling yang pertama kita harus percaya diri ya, karena di perhotelan itu kan kita bertemu langsung dengan tamu banyak tamu, entah itu dari Indonesia ataupun dari luar. Jadi yang penting pede, yang kedua harus belajar bahasa, terus disiplin, profesional, dan yang penting sih dari diri kita sendirinya aja. Gak banyak sih Bapak. Gak apa-apa. Oke, itu adalah tips and triknya yang luar biasa sih. Jadi emang yang tadi Kadila infokan tuh seperti itu ya. Bapak juga dulu pernah sebelum di sini juga pernah bekerja gitu ya di industri. Jadi emang harus percaya diri. Ya karena kepercayaan diri itu yang bisa kalian bisa menjadi lebih baik lagi. Ya, profesional itu juga sangat dibutuhkan ya meskipun punya masalah. Karena kan semua manusia pasti punya masalah betul ya. Tapi ketika kita sudah bekerja di industri kita harus bersikap profesional seperti itu ya. Luar biasa sekali, sebuah inspiratif, boleh ditepuk tangan dulu ya untuk keempat narasumber kita. Ya, untuk bincang-bincang di segmen yang kedua ini kita sudah cukup ya, kita masih ada segmen yang ketiga. Oke, baik, kita lanjut untuk ke segmen yang ketiga. Nanti di sini ada beberapa pertanyaan random yang akan harus dijawab oleh keempat narasumber kita. Sudah siap semua? Siap. Sudah siap ya. Kita permainan dulu nih. Oke, mungkin ke kamera dulu ya, kita lihat. Oke, kita pertanyaan pertama dulu ya. Oke, pertanyaannya adalah ini khusus untuk ketua konsentrasi keahlian perhotelan. Sebagai Kapkom, apa sih goals atau kriteria untuk siswa ketika keluar nanti? Harapan saya sebagai Kakom, sebagai orang tua dari anak-anak perhotelan, tentunya mempunyai goals. Anak-anak saya anak-anak hebat, anak-anak saya anak-anak yang profesional dalam profesinya. Anak-anak saya adalah anak-anak yang bisa bersaing baik itu di internasional maupun di dalam negeri. Wah, luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Ya. Jadi goalsnya ini tidak hanya kalian bisa bekerja atau terserap di dunia di domestik aja, tapi kalian pun harus bisa mengepakkan sayap kalian ke internasional seperti itu ya. Oke, kita pertanyaan yang kedua. Oke, yang kedua untuk Kadila nih. Sebagai alumni, apa yang membuat Kadila yakin adik-adik kelas Kadila bisa mengikuti jejak? Ya, gimana? Sebagai alumni yang saya yakinin itu karena di sini banyak banget pembelajarannya apa ya, dari mulai making bed, dari mulai menerima tamu, terus dari restoran, pokoknya semuanya ada di sini. Jadi jangan takut buat kalian yang mau ke perhotelan, karena di sini itu benar-benar kita diajarin dari nol banget Pak, dari bawah banget. Jadi pasti bisa sih untuk masuk perhotelan, karena ini pelajarannya benar-benar sangat bagus, berguna banget pokoknya. Yang luar biasa, tepuk tangan dulu. Kadila aja tuh percaya bahwa good student semua yang ada di sini atau yang di rumah nanti akan mampu dan bisa berkembang dan sukses ke depannya seperti itu ya. Baik, kita ke pertanyaan yang ketiga. Oke, yang ketiga. Ini masih ke ketua Kakom kita nih. Fun fact-nya, oh ada lagi, langsung kaget ya. Oke, fun fact-nya yang tidak banyak diketahui oleh halayak umum tentang perhotelan apa sih? Sebenarnya kalau sekolah itu mungkin udah standar ya Pak Dendi ya, dimanapun ya seperti itu. Tetapi hal yang perlu diketahui oleh mungkin student yang ada di sini ataupun yang di rumah, perhotelan itu melebihi satu kompetensi yang memang di jurusan lain tidak ada. Satu diantaranya adalah pada saat mereka masih dalam pembelajaran, kita bisa mendapat tawaran dari industri bahwa anak-anak kami baik itu kelas 10 yang notabene belum mempunyai kompetensi yang maksimal, itu kita sudah bisa magang di sana di industri. Jadi artinya pada saat mereka belajar pun mereka masih bisa mencari uang ya. Betul. Itu kelebihannya dari perhotelan Pak Dendi. Jadi ayolah kalau memang mau gabung di perhotelan, ayo kita sama-sama
ya. Karena kan tujuannya pasti mencari uang kan Pak Denny Betul, ya. betul. Kembali ke Itu sih. cuan ya. Oke, betul ya. Jadi meskipun kelas 10 tadi Bu Iya, ya, meskipun kelas mereka belum memiliki kompetensi yang mumpuni mungkin ya Bu ya, tapi sudah diminta Betul, oleh oleh industri industri. ya untuk melakukan casual seperti itu. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ini untuk siswa nih, boleh Angga atau Kala yang jawab ya. Struggle apa yang dilalui selama menjadi murid perhotelan? Kira-kira apa? Tantangan atau jungkir balik selama sekolah tuh apa sih? Oh, baik ya Pak, terima kasih sebelumnya untuk pertanyaan ini mungkin ya Pak ya. Saya selama 2 tahun di jurusan perhotelan, dari mulai belajar, praktek, belajar dari normatif sama produktif. Nah, saya diluangkan dari kerja-kerja seperti casual. Nah, itu saya harus mengatur waktu gitu Pak. Kadang saya ambil 2 shift gitu Pak, dari pagi sampai malam gitu Pak. Nah, untuk tugas di sekolah itu saya harus mengejar gitu Pak, harus mengejar juga. Alhamdulillah, mungkin bukan saya sombong gitu ya Pak ya, tahun-tahun kemarin saya alhamdulillah masuk 10 besar, yaitu 2 ranking. Ranking kedua ya, luar biasa. Ya, meskipun kesibukan Angga nih selain emang jadi pelajar, Angga pun aktif ya untuk casual di beberapa hotel dan tetap masih punya prestasi ranking 2 di kelasnya. Ya, luar biasa. Oke, ini adalah pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhirnya adalah untuk siapa nih kira-kira? Oke, paling seneng ketika ada program atau acara apa di perhotelan? Ini untuk Kala. Paling seneng kalau disuruh misalnya kayak ngebikin project sih, praktek kayak gitu paling seneng. Project seperti apa tuh kira-kira? Contohnya kayak praktek front office, housekeeping paling seneng kalau praktek itu paling senang. Terus kalau misalnya belajarnya tuh sambil bermain, maksudnya bukan belajar main tapi kayak sambil bercanda serius tapi santai gitu. Serius tapi santai. Ya, kira-kira guru-guru perhotelan gimana sih menurut kalian? Menurut aku pas awal pertama kali masuk ke sini tuh mikirnya kayaknya galak deh, pasti tegas Siapa ngeliat galak itu siapa? Ibu. Setuju nggak galak nggak? Setuju. Pas Dari dulu pertama ya. kali ketemu, Dari dulu katanya. ya, pas pertama kali ketemu hampir mikir kalau wah dari tampang mukanya gitu pasti galak semua, pasti nggak bisa diajak bercanda atau sharing gitu. Tapi makin kesini makin ngerti, oh ternyata bukan galak tapi mereka tuh tegas, pengen kita bener gitu. Jadi kayak seneng sih ketemu sama banyak guru, teman-teman dan semuanya. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Luar biasa sekali ya untuk keempat narasumber kita. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di acara MTP ini. Mudah-mudahan ini annual ya Bu ya, nanti akan ada terus ya untuk talk show untuk perhotelan. Nah, sebelum kita mengakhiri untuk morning talk hari ini, ada beberapa pertanyaan nih dari good student semuanya. Oke, silahkan yang mau bertanya bisa langsung berdiri, sebutkan nama kalian dan kelasnya, kelas berapa. Oke, silahkan dari siapa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril Arifin dari kelas 10 Perhotelan 3. Saya di sini ingin bertanya kepada Teh Kala atau Kak Angga. Mungkin kan saya sendiri sebagai siswa perhotelan agak susah mengatur fokus ketika sudah satu tujuan. Kan Teh Kala tadi bisa menjadi juara dalam hal lain gitu. Berikan dong tips and triknya gitu, biar bisa fokus sama hal lain juga. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Yusril yang sudah bertanya kepada siswa kita. Jadi silakan siapa yang mau jawab? Kala atau enggak? Oh, Kala ya, silakan. Terima kasih Yusril udah mau nanya. Pertanyaannya tadi tuh gimana cara biar nggak terfokus sama satu kegiatan, biar bisa ngebagi waktu. Itu tuh sebenarnya tergantung ke diri kita, tuh harus tahu dulu nih hari ini tuh harus punya planning. Hari ini tuh ngapain aja, dari jam pertama sampai jam terakhir ngelakuin kegiatan tuh kita harus sudah tahu ngapain aja.
Nah, kalau misalnya dispen nih, misalnya kayak waktu aku lagi latihan, pasti aku tuh dispennya di jadwal pelajaran. Nah, caranya tuh gak mungkin kita ninggalin tugas full. Jadi caranya tuh ketika kita dapat istirahat di latihan, kita kesempetin dulu buat ngisi tugas mata pelajaran yang tadi kita dispenin. Kalaupun misal tertinggalnya terlalu banyak, kalian bisa tanya ke guru nilai yang kosongnya apa. Terus cara ngelatih fokusnya tuh harus bisa ngimbangin atau tahu kapasitas diri kita di mana. Kalau udah titik capek berarti kita terlalu over nih buat ngelakuin kegiatan itu, jadi harus dikurangin. Kalau kita ngerasanya cukup, pasti hawa ke diri kitanya tuh senang bisa ngatur fokus. Tapi kalau berlebihan pasti capek, jenuh, bosen, boring gitu. Tapi kalau misalnya kitanya enjoy dan fokus, pasti kok walaupun banyak kegiatan lebih dari 2 sekalipun, kalau kitanya mampu dan kitanya tahu kapasitas diri, pasti cukup dan gak akan ngerasa capek. Ya luar biasa, tepuk tangan dulu dong, jawabannya luar biasa ya. Sudah keterima ya jawabannya ya, bisa ya. Ya kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, silakan langsung berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nisa Rizky Mani Putri, asal kelas 10 Program 4. Izin bertanya Bu, untuk Ibu ya, prospek jenjang karir apa ya? Prospek jenjang karir apa sih yang bakal kita dapetin kalau udah lulus dari program itu? Tidak di dunia hotel tersebut sih. Apa aja gitu yang bakal kita dapetin? Terima kasih. Terima kasih Aca atas pertanyaannya, mungkin langsung dijawab aja oleh Ibu Iin ya, silakan. Baik, terima kasih Aca yang sudah memberikan pertanyaan yang sangat luar biasa sekali ya. Jenjang karir apa yang nanti didapatkan setelah lulus dari SMK 1 paket ini? Mungkin seperti halnya tadi salah satu contoh Kak Dila ya yang sudah merasakan bagaimana pembelajaran di SMK 1 paket. Tentunya jenjang karir bagi anak-anak kami itu yang pertama itu mereka bisa masuk di hotel-hotel, baik itu hotel berbintang ya, ataupun mungkin nanti bisa masuk ke pelayaran kapal pesiar, ataupun nanti tadi bisa juga menjadi aparat ya, apakah itu mau TNI, mau kepolisian. Nah, selanjutnya mungkin bisa juga bekerja di dinas-dinas instansi baik itu swasta maupun negeri. Jadi jenjang karir anak-anak kita ini sebenarnya kompetensinya itu bisa di berbagai bidang. Nah, tadi tergantung kepada minatnya. Minatnya itu ada di mana, passion kitanya itu ada di mana. Nah, pada saat SMK kalian bisa menentukan memilih, saya nih lebih passionnya di housekeeping. Maka mungkin kompetensi housekeepingnya yang dikuatkan. Saya passionnya di FD service. Terus saya passionnya di front office, ya. Jadi dasar-dasar pembelajaran produktif maupun kompetensi inti itu memang harus kalian semuanya kuasain. Karena kalau tidak salah nanti di kelas 12 itu kita ada uji kompetensi. Di mana uji kompetensi ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana kalian itu kompeten atau tidak kompeten di bidang perhotelan. Terutama untuk SMK kita masuk di level 2 ya. Di level 2 artinya ada syarat untuk uji sertifikasi. Nah itu ya mungkin jawaban dari Ibu. Semoga bisa memuaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih, tepuk tangan dulu semuanya. Oke, ini pertanyaan terakhir, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Rizky Ramadhani dari 10 Perhotelan 2. Saya mau tanya nih kepada Teh Dila. Survive di dunia kerja itu susah ya Teh? Kasih tips dong, tips and triknya bagaimana biar gak susah gitu. Terima kasih. 3 bisa langsung dijawab oleh Kak Dila, silakan. Terima kasih ya untuk pertanyaannya. Memang untuk di dunia kerja itu emang susah ya, karena emang banyak pesaing juga dari luaran, apalagi di dunia perhotelan itu banyak banget pesaingnya. Yang pertama, kalau misalnya kita mau masuk dunia kerja itu yang penting kita pede dulu. Dan kalau misalnya di interview kita harus percaya diri, harus mengeluarkan apa yang kita bisa. Terus
nanti kan pasti ditanya juga kita kemampuannya apa, pengalamannya apa. Apalagi kalau di SMK itu nanti kita ada pengalaman kerja Bu ya, ada PKL. Nah itu bisa sangat membantu untuk masuk dunia kerja karena udah ada pengalaman kerja juga. Makanya waktu PKL kita harus benar-benar serius, harus benar-benar fokus juga, jangan sambil main-main. Boleh main-main tapi kalau di dunia kerja itu harus profesional ya, karena kalau misalnya sesedih apapun kita, kalau misalnya lagi di kerjaan apalagi di hotel karena ketemu banyak tamu, kita harus tetap senyum. Sudah puas dengan jawabannya? Sudah ya, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk semuanya ya. Oke, luar biasa sekali ya, saya pun sebagai host di sini amazed banget sama 4 narasumber kita ya. Ada Bu Iin, ada Kala, ada Angga, dan ada Kadila ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk mereka berempat. Ya, jadi dari segmen sampai ketiga segmen kita, alhamdulillah kita sudah menjalankan ya untuk beberapa pertanyaan, sudah mengulik beberapa pertanyaan nih tentang seputar konsentrasi keahlian perhotelan, mulai dari visi misi, kapan dibentuknya, terus mulai dari profil dari alumni dan dari siswa yang belajar juga. Oke, untuk selanjutnya kita akan melihat demo ya, demo gimana sih cara making bed. Nanti akan didemonstrasikan oleh Angga. Kita sambil melihat ya. Silakan Angga, bisa langsung didemonstrasikan. Ya, boleh didemonstrasikan cara making bed. Ini salah satu kompetensi apa enggak? Kompetensi pelajaran housekeeping ya? Betul. Ya, boleh. Di Rumbo ya. Bapak hitung aja ya. Oke, hitungan mundur 3, 2, 1. Silakan. Tepuk tangan dulu dong semua. Ya, gimana Bu? Jadi ini sudah dipelajari dari kelas berapa? Sebenarnya ini harusnya kelas 12 tadi. Kelas 12. Ya, tapi karena anak kami ini kan mereka ada kegiatan intens di hotel, jadi otomatis mereka harus sebelum mengikuti kelas 12 mereka itu harus sudah kompeten. Jadi berarti sudah bisa ya Bu ya? Betul, karena Kelas di 12 ya? kelas 10 pun juga kita sudah mereka diperbantukan dicas di hotel, Pak. Sudah dilibatkan untuk Betul. kencan ya Bu ya? Kelas 10 ya? Dilibatkan secara langsung. Nanti pas pelajaran kelas 12 pun mereka sudah ada basicnya ya Bu Iya ya? betul, pada saat PKL mereka udah jago-jago. Iya, betul. Sehingga industri itu sangat aware ya di Iya. anak-anak kita, Pak. Karena sudah punya pengalaman ya Bu ya? Kompetensinya sudah maksimal banget. Betul. Nah, mungkin nanti untuk adik-adik kelasnya nih yang tertarik yang masuk di perhotelan, kan ini menjadi salah satu kompetensi yang apa ya, yang agak diminati oleh Iya. anak-anak gitu. Lumayan banyak diminati ya Bu Betul, ya? betul. Karena mungkin kalau secara tradisional di rumah kita kan ganti spray itu ya biasa aja gitu ya. Tapi kalau di hotel ini menjadi satu art, satu seni, di mana orang mampu nggak nih membuat tempat tidur menjadi rapi dalam waktu yang sangat pendek. Ada pasti ditulis untuk kecepatan Bu Betul, ya? kecepatan dan teknik. Ya, kecepatan dan teknik. Wah ini Angga sudah berapa menit nih? Tadi ada yang catat nggak berapa menit nih? Baru 1 menitan nih. Baru 1 menit ya, tapi sudah hampir ke ini apa Bu namanya Bu? Ini adalah dupe, cover Dupe ya? dupe Oh, ya. cover dupe. Jadi cover dupe, kalau keseluruhan namanya dupe. Dupe itu pengganti bed. Nah kebetulan Angga sendiri di hotel Matis ini
itu selayaknya sudah menjadi seorang karyawan Betul. gitu. Oke. Jadi sudah kompetensinya sudah setara dengan karyawan gitu. Luar biasa ya Bu ya. Jadi kompetensinya memang sangat luar biasa Angga ini. Yang penting yang tadi Kita Bu ya. bangga lah ya Betul, punya betul. apa anak-anak regenerasi muda yang Betul. nantinya bisa menjadi hospitality yang memang tangguh dan bisa bersaing di dunia industri khususnya. Dan jiwa servisnya pun sudah Iya, terbenak sudah ya di jiwa Angga ya. terukur, iya betul. Sudah terukur. Karena ini untuk hotel ini sangat apa namanya sangat penting gitu. Karena nanti mungkin adik-adiknya bisa melanjutkan gitu. Wah, luar biasa. Ini waktunya baru 3 menit ya, sudah hampir selesai. Cepat ya, cepat ya. Kadila gimana, masih inget nggak dengan housekeeping? Dulu pelajarannya ya. Berat banget sih Pak. Susah. Apalagi bednya yang besar ya. Tapi kalau udah biasa mah biasa aja. Oke, sudah selesai ya, waktunya hanya 5 menit saja. Tepuk tangan dulu semua. Gimana Bu, bisa dimulai Bu? Ya. Kerapihan dan lain sebagainya. Kalau melihat secara keseluruhan sih udah rapi, tapi mungkin ini ada sedikit ya. Jadi Yang apa pasti belum masuk ya, Bu, ya? betul belum masuk. Nah ini menjadi satu penilaian Ya. sebenarnya. Tetapi secara overall udah sangat luar Luar biasa. biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk Angga. Terima kasih Angga. Oke, terima kasih. Angga boleh langsung masuk ke sini enggak? Silakan, terima kasih. Pasti capek ya 5 menit ya enggak ya? Oke, good student semuanya. Inilah rangkaian terakhir dari MTP ya, Morning Talk with Perhotelan SMK Negeri 1 Pacet. Saya sebagai host, saya mengucapkan sangat terima kasih ya kepada 4 narasumber kita yang luar biasa, sangat menginspirasi dan memberikan ilmu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk good student yang ada di sini dan ada yang di rumah. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kru yang bertugas pada hari ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di MTP selanjutnya. Dari saya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nano Indra Praja, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Badan Pimpinan Cabang Kabupaten Cianjur, merekomendasi SMK Negeri 1 Pacet Perhotelan sebagai salah satu sekolah perhotelan yang menurut saya rekomendasi sekali. Kenapa? SMK Negeri 1 Pacet Perhotelan memiliki edukasi hotel di mana para siswa sudah bisa siap langsung belajar, beredukasi langsung bagaimana caranya menjadi seorang reception di front office, bagaimana caranya mendidik menjadi seorang room boy atau pembersih kamar, kemudian bagaimana caranya belajar menjadi seorang waiter atau pelayan, juga bagaimana caranya melayani di guest relation officer atau di bagian frontline. Juga Edotel SMK Negeri 1 Pacet mengajarkan kepada siswanya berdigitalisasi marketing, bagaimana cara reservasi melalui online dan lain sebagainya, sehingga pada saat hadir di industri, anak-anak lulusan SMK Negeri 1 Pacet Perhotelan sudah siap. Kemudian juga para guru-guru yang sudah bersertifikat asesor, kemudian mereka para ahli-ahli perhotelan level 4, luar biasa. Saya sebagai Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Cianjur recommended bagi anak-anak, bagi adik-adik yang baru lulus SMP untuk segera melanjutkan ke SMK Negeri 1 Pacet Perhotelan. Bravo SMK Negeri 1 Pacet. Sukses selalu, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Nano Indra Praja,
SMK Negeri 1 Pacet Grand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.